Ya, kembali lagi di webinar Altium. Kali ini kita akan membahas fitur-fitur di Altium dan kita bagi menjadi dua sesi ya. Jadi untuk kali ini kita bahas 5 fitur yang bisa kita pakai termasuk setting ya, setting di Altium. Bersama dengan saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke agenda hari ini ya. Agenda hari ini kita akan membahas 5 setting atau poin atau fitur yang ada di Altium yang biasanya banyak ditanya ya oleh eh, para pengguna atau user Altium ketika itu training atau workshop atau seminar biasanya. Oke, yang pertama adalah schematic setting, yang kedua ada PCB setting, yang ketiga ada logo creator, keempat ada spatial font, yang kelima adalah 3D view setting. Oke, kali ini saya akan bahas ya secara details nanti. Oke, pertama saya akan membahas tentang fitur-fitur ini di slide presentation. Setelah itu akan saya demo langsung ya. Oke, yang pertama schematic setting. Biasanya schematic setting ini kita bisa setting beberapa fitur yang sekiranya kita suka pakai atau setting yang sering kita pakai juga atau default setting itu bisa kita settingnya ada di tools di preferences. Nah, bagaimana membuka tool preferences ini? Itu kita bisa buka dulu schematic file maupun itu kosong atau yang sudah ada ya. Kita buka schematic file apa aja. Setelah itu kita ke menu tools, terus kita pilih preferences. Nah, di sana nanti dia kategorikan, dikelompokkan menjadi beberapa kategori ya. Dan di sana kita bisa customize. Contoh misalkan unitsnya, misalkan kita mau pilih mil atau milimeter. Terus nanti kita bisa customize display crossovernya, sheet size-nya. Jadi misalkan A4, A3 atau yang bisa kita custom juga. Terus cursor type-nya dan lain-lain. Seperti yang di bawah itu yang terlihat di gambar ya, itu ada general, graphical editing, compiler, autofocus, library auto zoom, grids, break wire, dan default. Jadi itu kategori yang bisa kita pilih dan kita setting. Oke. Yang kedua adalah PCB setting. Sama seperti schematic sebelumnya ya. Kita juga bisa buka aja PCB file, mau yang kosong atau yang baru atau yang existing. Kita bisa langsung pilih menu, tools, dan pilih preferences. Di sana kita bisa customize setting yang kita mau ketika kita memakai PCB atau ketika kita mendesain PCB. Nah, di PCB ini setting yang bisa kita atur ya, itu lebih banyak. Jadi contohnya misalkan online DRC, snap option, remove duplicate, rotation step, cursor type, polygon rebuild, dan lain-lain. Nah, di kategori PCB editor, mereka mengelompokkan fitur-fiturnya itu atau settingannya itu lebih banyak daripada schematic. Contoh misalkan ada general display, board inside modes, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ini cukup menarik ya. Biasanya ketika kita melakukan training atau webinar, biasanya ini banyak ditanya.
bagaimana memasukkan company logo atau gambar ke dalam bentuk PCB. Oke, jadi ketika kita cetak PCB, kita bisa menaruh logo perusahaan ataupun mungkin ya gambar atau dan lain sebagainya. Oke. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas bagaimana memanfaatkan script, contoh script ya dari Altium. Memang contoh script ini tidak disertakan lagi di installer yang terbaru ya. Tapi contoh script ini, file script ini bisa kita download dari website Altium. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kesulitan atau ada yang tertarik ya, nanti bisa email atau nanti ketika di sesi Q&A bisa ditanyakan. Oke. Nah, pada intinya di topik ketiga ini, logo creator, kita memanfaatkan example script dari Altium. Jadi script project ya dari Altium. Terus kita menjalankan script itu. Terus yang pertama ya, mungkin kita sebelum kita mengconvert gambar, oke, kita harus tahu dulu aturannya dulu. Pertama, gambar yang mau kita convert itu harus dalam bentuk monochrome bitmap. Oke. Jadi apa itu monochrome bitmap? Monochrome bitmap itu biasanya gambar hitam putih, dan itu kalau tidak salah 24 bit formatnya. Jadi kalau misalkan kita punya logo perusahaan ya dalam bentuk berwarna, kita save dulu aja. Kita buka logo perusahaan itu, kita buka pakai misalkan Paint di Windows ya. Setelah itu di save as aja, pilih monochrome bitmap. Nah, biasanya akan langsung terconvert jadi hitam putih. Oke. Nah, setelah file ini sudah dikonvert, kita simpan dalam satu project atau satu folder yang sama dengan script ini. Jadi nanti ketika kita klik load itu terlihat lebih gampang ya. Jadi nanti ketika kita klik di sini load, dia langsung buka ke foldernya. Oke. Nah, biasanya nanti kita di sini kita akan jalankan dulu. Ketika kita sudah buka example script, terus kita bisa pilih file run script. Nah, nanti akan keluarlah dialog GUI seperti ini, graphic user interface seperti ini. Setelah itu nanti kita tinggal klik load ya, klik load. Terus nanti kita pilih file bitmap yang kita mau convert ya. Setelah itu nanti akan muncul di sini. Kalau tidak muncul, berarti filenya tidak kompatibel atau perlu di convert ulang atau perlu yang file lain. Oke. Nah, di sini board layers kita bisa pilih logo itu kita mau taruh di layer mana. Kita bisa defaultnya biasanya top layer ya. Nah, nanti kita bisa ubah menjadi misalkan top overlay di sini. Terus di sini scaling factor itu kita bisa ubah juga ya. Kita misalkan ini ukuran size image-nya itu 636 kali 300 mil. Nah, nanti kalau misalkan kita ubah misalkan scaling factor jadi 2, otomatis ukurannya akan double. Oke. Terus bisa kita mirror X, Y, atau kita bikin negatif. Oke. Sebenarnya pilihan ini kita bisa, kalau mirror X dan Y, biasanya kita bisa select, terus kita back, terus kita tekan X atau Y. Nah, kalau negatif, ini yang tidak bisa. Jadi, kalau misalkan kita memang mau buat dia menjadi negatif, kita bisa centang opsi ini. Oke, karena nanti kalau sudah kita convert, kita mau jadikan negatif itu nggak bisa. Jadi harus kita convert ulang. Oke.
Ya, jadi ini poin ketiga yang eh, topik ketiga yang cukup menarik nih. Biasanya banyak dipertanyakan di eh, seminar atau workshop ataupun di training. Oke, topik keempat di sini ada special font. Nah, ini yang lebih menarik juga. Kenapa? Karena kalau tadi kita convert atau membuat logo logo perusahaan pakai logo creator. Nah, di sini kita bisa juga membuat logo perusahaan atau membuat simbol-simbol yang khusus ya. Nah, nanti ke dalam format font. Oke, jadi tentunya ketika kita mau membuat font, kita harus memakai software tambahan ya. Tentunya kita harus pakai software tambahan. Software itu mungkin ya nanti bisa dicari sendiri pakai di internet ya. Mungkin nanti cari software lain untuk convert logo menjadi font dulu. Nah, nanti font ini kita install ke fontnya Windows ya. Nanti fontnya Windows setelah diinstal, bagaimana cara memakainya di Altium, yaitu nanti ketika kita buka PCB, kita bisa langsung ke place string dan pilih type font yang kita sudah buat. Nah, nanti terus kita pilih misalkan A-nya bentuknya nanti apa, yang B bentuknya apa, C bentuknya seperti apa. Nah, ini hanya contoh aja ya. Font yang saya pakai di contoh di sini sebenarnya ini juga buatan salah satu user di Altium. Dia memang membagikan di forum, tapi tidak untuk disebarluaskan lagi katanya seperti itu. Jadi saya tidak akan menyebut namanya. Jadi font ini nanti kita tinggal install aja ke Windows. Setelah itu nanti kita panggil di PCB. Oke, topik kelima 3D view setting. Nah, ini sama seperti topik 1 dan 2 ya, schematic dan PCB setting. Kita bisa buka aja PCB file, terus kita switch ke 3D dengan menekan 3, angka 3. Setelah itu tekan L untuk menampilkan 3D view configuration. Nah, defaultnya Altium ini, di sini dia sudah memberikan beberapa profil ya, profil configuration untuk 3D view. Misalkan nanti bentuk warna PCB-nya hitam, biru, merah, hijau dan sebagainya. Setelah itu kita kalau misalkan mau melihat isi layers, itu juga kita bisa setting di sana ya, di view configuration ini. Tentunya view configuration ini tidak banyak atau mungkin tidak terlalu banyak dipakai karena mungkin banyak user yang juga belum mengetahui ada namanya fitur seperti ini. Dan juga sebenarnya setelah kita ubah setting, setelah itu nanti bisa kita record sebenarnya. Jadi kita misalkan mau melakukan presentasi setelah kita mendesain PCB, terus kita view dalam bentuk 3D ya. Setelah itu kita bisa record pakai PCB movie editor. Kita bisa rekam, kita bisa rotate. Setelah itu nanti videonya bisa kita kirimkan ke nasabah ke pelanggan atau dan sebagainya ya. Oke, saatnya untuk Oke, untuk sesi demo kali ini saya sudah membuka satu contoh project ya dari Altium, yaitu SL1 Xilinx Spartan. Oke, jadi contoh example dari Altium ini untuk installer yang sekarang ini, misalkan yang saya pakai itu Altium Designer 22 ya.
itu sudah ada di dalam foldernya. Oke, memang kalau kita perhatikan contoh-contoh project, example atau reference design dan sebagainya, ketika kita memakai Altium seri lama itu lebih banyak, dan dikarenakan makin banyak fitur yang ada di installer yang baru atau versi baru, maka contoh-contoh file itu semua sudah dihilangkan. Tapi jangan khawatir, kalau memang kita perlu lagi, kita bisa download dari website Altium. Oke. Oke, contoh example dari Altium ini saya buka. Oke, topik pertama tadi adalah schematic setting ya. Oke, kita bisa buka schematic file apa aja. Di sini kita tinggal ke tools, ke preferences. Oke, ini saya close dulu ya. Jadi saya zoom dikit biar nanti saya bisa menunjukkan beberapa fitur yang langsung tampil. Oke, di sini tools preferences untuk schematic, setting yang banyak kita pakai ya. Misalkan contohnya di sini, kita kalau lihat wire di sini defaultnya itu saling bertumpu ya. Jadi terkadang mungkin kita bisa salah lihat atau bagaimana. Biasanya dia ada, kalau ada titik dot seperti ini, mengindikasikan bahwa itu adalah terhubung atau connected ya. Nah, sedangkan yang lain ini seperti ini biasanya tidak terhubung. Tapi kalau misalkan kita mau lebih jelasnya lagi, kita bisa melakukan setting di preferences di sini. Oke, contohnya di kategori pertama di general schematic setting ya, kita bisa menampilkan crossover-nya di sini dengan mencentang opsi di sini, display crossover. Oke, saya centang ya. Terus di klik apply. Nah, ini dia. Oke. Walaupun sederhana, tapi fitur atau setting ini sangat berguna ya ketika kita mendesain schematic dan kita mau cross check atau mau lihat ya wire-nya sudah benar atau tidak. Oke. Di sini kita bisa lihat, di sini ada unitsnya, ada mils atau milimeter. Sebenarnya kita juga bisa pilih di sini atau bisa kita pakai shortcut key ya. Oke. Nah, seterusnya di setting defaultnya yang lain saya tidak banyak berubah karena mungkin defaultnya sudah cukup baik yang ini. Terus yang ke kelompok kedua yaitu graphical editing. Oke. Biasanya kalau kita misalkan mau ubah, kita tinggal centang atau buang centangnya. Oke. Ini sangat simpel ya. Nah, biasanya saya lebih suka ini ganti pakai cursor type yaitu large cursor 90. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Large cursor 90, small cursor 90, small cursor 45, atau tiny cursor 45. Nah, bedanya seperti apa? Saya contohkan seperti ini. Oke. Ketika saya place satu objek di sini ya. Nah, kelihatan ya, ketika saya mau taruh objeknya itu ada garis melintang panjang 90 derajat ya. Atas bawah kiri kanan. Kalau misalkan saya ubah, misalkan ya, jadi small cursor 90. Oke. Ketika saya place, nah hanya kursornya hanya kecil saja, seperti itu. Oke. Nah, ini bedanya. Oke, saya cancel ya.
Terus saya kembali lagi ke tools preferences di sini. Saya kembalikan ke large cursor 90. Oke. Mungkin hanya ini sekedar kebiasaan aja ya. Jadi banyak yang tetap pakai small cursor 90, atau memang banyak yang karena mungkin pernah pakai software yang berbeda untuk desain, mungkin yang untuk 2 dimensi, dan dia menemukan bahwa kalau misalkan large cursor itu lebih menarik karena lebih dia bisa memposisikan objek kiri kanannya. Oke, itu sedikit tentang cursor type di sini. Sisanya saya tidak banyak berubah ya. Yang lainnya saya setting default aja. Compiler juga seperti ini, saya biarkan default, terus autofocus dan sebagainya juga sama. Library auto zoom, grid. Nah, grid kalau misalkan nanti kita mau ubah ya, itu juga bisa ya. Dia ada grid color, ada line atau dot. Oke, kalau dot biasanya nah seperti ini kelihatan nih, sudah jadi dot. Ya, nah itu jadi dot ya. Jadi line-nya sudah tidak terlihat. Saya kembalikan ke line. Nah, ini dia seperti ini. Oke, terus ada break wire. Terus ada default. Nah, default di sini adalah default objek, besaran nilainya, besaran parameternya itu semua ada di sini. Jadi misalkan kalau kita mau ketika kita mau taruh komen, terus defaultnya misalkan kita mau posisinya ada di mana, ada di sebelah kiri bawah atau di tengah, fontnya defaultnya mau misalkan mau 12 dan sebagainya, itu bisa kita ubah ya, ada di default di sini. Default warnanya juga bisa kita ubah. Jadi ketika kita taruh komen atau taruh komponen ya, nanti komennya otomatis mengikuti setting yang kita lakukan di sini. Oke, di sini juga banyak ya parameter objek yang lain. Ini ada wire. Terus ada port dan sebagainya. Oke, ini untuk schematic setting. Cukup simple, tapi terkadang ketika kita mendesain schematic tentunya kita mau mencari setting preference yang kita mau, seperti itu. Oke. Nah, topik kedua di situ adalah PCB setting. Oke, sebenarnya schematic setting, PCB setting kita tetap bisa akses juga ya dari sini ya, tool for preferences. Atau ketika kita buka PCB nih, kita buka dulu PCB-nya. Terus kita ke tools preferences di sini. Ya, sama aja ya. Nah, di sini kategori di PCB editor itu cukup banyak ya dan lengkap di sini. Oke, kategorinya misalkan dia ada general display, board inside display dan sebagainya. Nah, yang pertama misalkan, oke ini saya close dulu, saya zoom PCB-nya biar gampang kelihatan. Oke, yang pertama di sini ada general. Nah, di general ini yang pertama paling penting itu adalah online DRC. Nah, kenapa online DRC ini sangat penting ya dan harus dicentang? Karena ketika kita melakukan peletakan komponen, melakukan routing, kalau tidak ada online DRC dan ketika kita salah menghubungkan tracknya atau komponen terlalu dekat dan tidak ada online DRC, nah nanti ketika kita sudah selesai, kita pikir sudah selesai dan kita compile, kita run DRC, malah nanti error semua gitu. Jadi online DRC ini sangat penting ya dan itu harus selalu dicentang.
Nah, objek snap ini kita bisa pilih ya, terserah. Oke. Terus ini ada auto pen dan sebagainya. Ini biasanya saya taruh default aja. Oke. Sampai di sini remove duplicate. Ini saya centang, yaitu nanti ketika misalkan saya reroute satu track dan ada duplikat, dia otomatis membuang track duplikat tersebut atau track yang lama. Oke, di sini untuk rotasi komponen ini defaultnya 90 ya. Nah, terkadang kan kalau kita membuat komponen dengan LED berbentuk lingkaran. Contoh ya, misalkan kita kalau kita bongkar bohlam LED ya, bohlam LED kita bongkar, dia di dalam itu ada papan PCB berbentuk bulat ya, atau circle, dan komponen lampunya LED SMD-nya itu biasanya tertata sangat bagus. Nah, misalkan dia dibuat misalkan ada 12 LED ya kan, 12 LED yang kecil ya, yang SMD. Nah, ketika kita lihat penempatannya itu bisa sangat akurat dan sangat bagus. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan adanya rotasi step di sini. Jadi di rotation step itu ketika kita rotasi satu komponen, nanti kita bisa rotasi misalkan kalau misalkan 12 komponen berarti kan 3/30 derajat ya. Nah, nanti di sini kita setting 30. Oke, nah nanti kita taruh komponen terus snap pakai center point. Setelah itu nanti kita rotate, kita geser, itu bisa bagus tertata rapi. Ya. Nah, terus ini ada cursor type sama seperti di schematic, karena kebiasaan pakai 90 large 90, jadi saya selalu setting di large 90 seperti itu. Terus ada cursor colornya, terus yang lain-lainnya ya. Komponen drag. Jadi kalau misalkan nanti kita mau geser komponen, terus nanti track yang kita mau ikut, tapi biasanya banyak yang tidak suka ya, karena nanti tracknya jadi tidak lurus dan sebagainya. Oke, biasanya ini di setting none. Oke. Terus yang kedua di sini kategorinya ada display, sama di sini ya. Saya juga tidak banyak berubah. Ini ada opsi-opsinya. Kalau misalkan kita mau ubah boleh. Board inside display, ini kita jangan lupa dicentang ya, use smart display color. Terus yang ini, nah kalau misalkan kita centang nih, nah nanti biasanya selalu ada keluar nih informasi, misalkan angka-angka X, Y-nya berapa, terus panjangnya berapa, itu biasanya ada di posisi sebelah kiri atas di sini. Oke, itu kalau dicentang. Nah, kadang mungkin ada pengguna atau desainer yang mungkin merasa itu sangat annoying gitu kan, sangat mengganggu. Jadi ini bisa dibuang centangnya seperti itu. Oke, ini board inside color override ya. Jadi kalau misalkan nanti ada error atau ada DRC, dia override display seperti itu. Nah, ini contoh lagi yang di DRC-nya. Interactive routing juga di sini defaultnya bisa kita setting ya, ada di sini semua. Jadi misalkan current mode kita bisa ubah dari ignore, obstacle, walk around dan sebagainya. Terus di sini ada gloss and road retrace, ini juga default ya. Through type font, oke. Nah, ini yang juga penting ya. Ketika nanti di topik selanjutnya, di topik keempat, ada namanya yang tadi saya bilang yang pakai font ya. Terus jangan lupa ini selalu dicentang embed through type font inside PCB document. Kenapa kita harus centang di sini? Karena kalau kita tidak centang, nanti ketika
PCB file ini kita pindah ke komputer lain, nah nanti ketika kita pakai special font atau TrueType font, nah nanti hilang, otomatis menjadi defaultnya lagi. Oke. Nah, ini sama seperti schematic tadi ya. Di objek-objeknya itu ada defaultnya juga. Misalkan pad ukuran defaultnya sekian. Nanti kalau misalkan kita mau ubah, kita tinggal ubah di opsi yang di sini. Oke, ini report. Ini hanya apa? Setting lokasi dan template. Colors juga sama. Ini kita bisa ubah-ubah ya colorsnya. Misalkan default ultimate itu yang pertama dia profilnya di sini. Nah, kalau misalkan kita dulu kebiasaan pakai DXP 2004, kita mau pakai versi yang lama, itu kita bisa pilih ini atau pilih klasik. Atau kita bisa bikin profil yang kita mau sendiri. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih, kita bisa bikin yang baru. Nah, yang ketiga, PCB editor model ya. Nah, ini biasanya untuk step model. Jadi kita bisa mendefinisikan folder sharing ketika kita mau melakukan peletakan 3D body di PCB atau di library-nya, PCB library. Oke. Biasanya kita tinggal klik browsing dulu, kita browse foldernya. Terus nanti kita klik add di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah ada di sini. Oke. Oke. Nah, ini untuk topik kedua PCB setting. Oke, mungkin saya bisa kasih 1-2 contoh ya. Coba ya. Saya buka. Saya buka PCB baru. Saya ubah grid misalkan jadi 10. Oke. Misalkan saya praktekkan yang tadi ya, 30 derajat nih rotasi. Nah, misalkan saya taruh pad. Seperti mana pad. Oke. Nah, misalkan ya edit, misalkan angka jadi 1. Saya taruh daerah sini ya. Oke. Nah, terus misalkan saya select ya, terus saya pilih Ctrl X untuk di cut, dan saya pilih cutnya di sumbu sini, di bawahnya ya, bukan di tengah-tengah padnya. Saya taruh di sini misalkan. Oke. Nah, saya tinggal Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya patokannya di origin di sini misalkan. Nah, ketika saya rotate nih, nah tuh, lihat ya. Ini persis dia rotate seperti 30 derajat. Misalkan saya klik ya, saya klik 1, terus saya paste lagi, klik lagi, paste lagi, klik lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, oke. Saya lanjut aja ya biar kelihatan hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti kita lihat beberapa PCB khusus ya. Misal, bentuknya sangat bagus.
dan tertata rapi. Ini misalkan saya taruh nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini contoh aja yang tadi ya. Untuk rotation step 30. Ini saya kembalikan lagi angkanya ke 90. Oke. Ini sudah topik kedua ya. Sekarang topik ketiga itu adalah PCB logo creator. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, PCB logo creator itu kita menggunakan contoh script dari Altium. Nah, contoh script yang ini, logo creator ini sudah tidak ada di installer yang baru. Jadi, kita harus cari di web Altium, terutama jika kalau yang punya akses ya. Kalau dulu misalkan di Altium Vault dan sebagainya itu bisa download. Oke. Nah, kebetulan saya sudah ada ya projectnya. Oke, saya tinggal ke example-nya di sini ada PCB logo creator. Nah, di sini ada 3 file. Saya buka aja projectnya ya. PRJ, SCR. SCR itu untuk script, project script. Kita open. Saya double klik. Nah, ini isinya adalah scripting. Oke, berisi command-command. Jadi di Altium ini kita bisa melakukan mengeksekusi script. Ada dalam bentuk Delphi script, VB script dan sebagainya. Nah, setelah kita buka di sini ya, kita tinggal klik di sini, file, run, script. Oke, kita pilih di sini ada run converter script. Nah, dia akan memunculkan satu PCB ya. Ini kan sudah PCB ya, yang background hitam di sini. Oke. Nah, ini graphic user interface-nya PCB logo creator. Oke. Pertama kita tinggal load dulu. Oke. Nah, ini saya sudah menyiapkan ya, ada beberapa contoh nih. Ini yang contoh dari Altium. Kalau logo SB ini logo solid base ya. Nah, ini awalnya filenya itu ekstensinya .jpg ya. Nah, titik JPG ini kita buka pakai Paint di Windows. Setelah kita save as, jadi pilih versinya itu, file type-nya itu formatnya monochrome bitmap. Nah, setelah kita convert ya, kita klik save, nanti hasilnya jadi .bmp bitmap. Oke, saya contohkan dulu yang pakai Altium ya, logo Altium. Saya klik open. Nah, di sini both layers-nya kita bisa atur, default-nya top layer. Kita bisa pilih ya yang mana. Oke, misalkan saya pilih top overlay di sini. Oke. Nah, yang tadi saya bilang di sini ya, kalau misalkan filenya bagus, sudah benar, itu langsung akan terlihat di sini image-nya. Nah, scaling factor, oke. File aslinya ukurannya size-nya 636 kali 300 mil. Nah, kalau misalkan kita mau memperbesar ya, kita bisa tinggal main di scaling factor, atau nanti biasanya sebenarnya ada triknya lagi kalau di PCB setelah kita convert. Oke, terus nanti kita bisa ada opsi nih, kita bisa centang negatif atau mirror X atau Y. Oke, nah untuk kali ini saya tidak utak-atik yang di sini dulu, saya tinggal klik convert. Oke, semakin besar filenya,
waktu untuk mengconvert ini akan semakin lama. Jadi kalau bisa filenya nggak perlu besar-besar sekali ya. Oke, sudah setengah jalan. Nah, kalau untuk scaling factor, nanti ternyata misalkan setelah logo jadi ya, ternyata logonya terlalu besar atau terlalu kecil, itu nanti bisa kita resize manual. Oke? Nah, cara resize manualnya akan saya tunjukkan seperti ini. Nah, oke, sudah selesai ya. Ini ya, saya klik exit. Oke, nah ini. Kalau di dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Oke, jadi logonya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kurang besar, pertama kita drag dulu semua. Biasanya di opsi di sini kita bisa create union. Oke, kita create union di sini. Oke. Nah, setelah jadi union, kita bisa resize. Nih, resize union. Nah, tinggal kita tarik aja nih. Nah, membesar ya. Diklik. Saya klik exit. Oh, sorry, jadi menghilang. Oke. Harusnya bisa ya. Ini mungkin tadi visualnya, graphic cardnya menghilang visualnya. Nah, ya bisa. Oke, jadi kita tinggal klik kanan setelah kita meng-create union, terus kita resize. Nah, misalkan ya sebesar ini ya. Oke, saya klik. Klik kanan. Nah, ini dia. Misalkan saya tampilkan di 3 dimensi seperti ini. Oke. Ini tuh logo yang Altium ya. Nah, misalkan saya contohkan lagi. Oh, saya harus buka filenya dulu. Run script lagi di sini ya. Saya klik load. Saya pakai yang ini ya. Klik open. Saya convert juga ke top overlay. Oke, image-nya lebih besar. Dan XY-nya sama ya. Scaling factor. Saya langsung klik convert aja. Karena ini cukup besar, jadi saya takut nanti terlalu lama ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana nanti dari logo yang sudah ada, terus nanti kita pindahkan ke PCB file kita. Oke, sudah mau setengah jalan di sini. Memang kendala kalau misalkan kita live webinar,
kadangkala ada proses yang butuh waktu, jadi kita harus tunggu ya. Oke, sebentar lagi di sini. Nah, sudah jadi. Oke. Nah, saya tinggal select semua di sini. Saya klik kanan, pilih yang namanya union, terus kita pilih create union from selected object. Oke. Nah, setelah itu nanti ketika kita drag ya, ini semua akan terselect. Nah, selanjutnya misalkan saya punya yang tadi di sini ya. Nah, ini file ini. Oke. Nah, contohnya misalkan saya mau select logo saya copy ya. Klik di mana aja di sini. Setelah itu saya bawa ke file di sini. Saya paste misalkan di lokasi mana enaknya ya. Ini mungkin saya pilih layersnya. Ini saya delete dulu ya. Saya taruh di sini, misalkan. Nah, karena ada union, jadi kalau saya drag satu aja nanti semua keikut ya. Oke. Nah, saya taruh seperti ini misalkan. Nah, ketika saya klik 3 dimensi, nah seperti ini. Kelihatan deh logonya, solid base. Nah, ada trik juga. Bagaimana kalau misalkan kita mau membukanya jadi terekspos. Jadi ini kita ganti ya. Kita ganti layernya. Ini sekedar tips saja ya. Jadi top solder. Oke, nah setelah itu misalkan ya, kita lihat bedanya. Ketika lihat di 3 dimensi, tekan 3, nah seperti itu. Jadi dia akan expose tembaga. Nah, ini kan akhirnya jadi ya, misalkan logonya biasanya kan ada di top overlay ya. Itu berwarna putih atau hitam biasanya. Nah, kalau misalkan kita taruhnya di layer top solder, ini dia terlihat seperti ini. Ya, jadi lebih bagus ya kalau misalkan kita ubah atau konsep seperti ini. Oke. Contohnya saya kasih lihat top overlay di sini. Top solder, maaf. Oke, ini untuk yang topik ketiga, yaitu PCB logo creator. Nah, yang keempat itu tadi yang sudah saya sebutkan, itu kita memakai font. Nah, kalau misalkan di topik yang ketiga kita pakai namanya PCB logo creator, dan itu kalau misalkan kita perhatikan, dia akan convert logo kita menjadi line yang di overlap. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau pakai gambar yang high definition, itu tentunya tidak akan bisa ya. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan cara lain, yaitu namanya special font. Oke. Nah, special font ini biasanya kita gambarnya atau logo
atau apapun itu yang bentuk visual, kita harus convert ke font. Oke, kita harus bikin font, satu file font yang isinya nanti gambar-gambar yang kita mau. Setelah itu, nanti ketika kita di PCB-nya Altium, kita tinggal ke place, ada namanya string. Oke, place string. Nah, ini contohnya. Oke, misalkan saya ubah dulu ya ke top layer, place string di sini. Saya tekan tab. Nah, ini misalkan. Nah, ini jangan lupa dipilih ya. Di sini font type-nya, terus pilih nama fontnya, terus nanti kita pilih misalkan A, misalkan attention, tuh, ya kan? Terus kalau H misalkan hot, oh ya, digest, oke. Kalau yang B, nah ini tergantung dari settingan kita ya. Nah, seperti itu. Tentunya lebih baik kita memakai special font. Kenapa? Karena akan terlihat lebih high definition, high resolution. Oke, lebih bagus dibandingkan dengan PCB logo creator. Jadi nanti kalau misalkan kita mau taruh gambar yang agak besar, lebih bagus pakai font di sini. Oke. Yang font ini proses pembuatannya yang mungkin nanti akan agak ribet. Kenapa? Karena akan melibatkan software lain, yaitu software yang untuk membuat font. Tapi setelah itu nanti kita ketika sudah jadi, kita tinggal pakai, itu sangat mudah sekali. Oke. Untuk topik kelima di sini 3D view setting. Oke. Nah, kebetulan saya juga pakai project yang sama di sini ya. SL1 Xilinx Spartan. Untuk 3D view setting, oke, ini saya tampilkan ya dalam bentuk 3D dulu ya. Ya kan? Nah, untuk settingnya ini kita tinggal tekan L ya. Nanti dia akan muncul view option di sini. Oke, di sini ada tabnya. Oke ya, misalkan saya geser dikit. Misalkan 3D bodies-nya kita mau off kan. Jadi kita mau cuma lihat PCB board seperti ini. Oke. Custom, oke, misalkan saya rotate dulu. Terus misalkan kita di sini nih yang tadi saya bilang, dia Altium sudah menyediakan beberapa profil ya. Ada transparan dalam bentuk 2 dimensi, seperti ini. Terus ada yang 3D view blue, ada yang brown, seperti itu. Ada yang black. Mana coba saya lihat yang black. Nah, ini dia. Ya, sangat kontras ya kalau misalkan kita ada. Coba. Nah, ini dia. Seperti yang tadi saya taruh di sini ya. Jadi kalau misalkan kita ada logonya, sangat kontras di sini. Jadi kelihatan black and gold. Nah, seterusnya misalkan kalau kita mau cek di dalam filenya, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi keren ya, kita bisa lihat di dalamnya, kita bisa expand, kita bisa lihat per tracknya di dalam. Oke. Dan ya inilah banyak beberapa yang contoh lagi, ada yang red. Ya, ini ada yang red. Gambarnya seperti ini. Kalau tanpa komponen, ya ini seperti ini. Oke, untuk 3D view setting tidak banyak yang
bisa saya jelaskan di sini juga ya. Intinya kita kalau mau ya kita tinggal coba aja di sini. Dan kalau bisa ya kita pakai contoh aja dari Altium untuk kita utak-atik, untuk kita coba dan sebagainya. Jadi nanti setting-setting atau eksperimen yang kita lakukan tidak mempengaruhi file kita yang original. Oke, selesai untuk 5 topik fitur di Altium untuk webinar kali ini. Sesi selanjutnya adalah Q&A. Q&A kita akan buka beberapa menit ya, tergantung dari pertanyaan.